Untuk teman-teman Mas RT, ini silahkan disimak baik-baik ya, jadwal lengkap P3K tahap 2 2025 ada 7 tahapan seleksi. Jadi untuk teman-teman simak baik-baik, ini sangat penting buat teman-teman dan menentukan nasib teman-teman semuanya. Jadi silahkan simak video ini atau berita ini sampai habis biar teman-teman nanti tidak ketinggalan sedikit pun informasi yang disampaikan oleh Mas RT tentang jadwal lengkap P3K tahap 2 2025 ada 7 tahapan seleksi. Silahkan disimak baik-baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Mas RT. Dan yang baru bergabung, silahkan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau berita-berita terbaru dari Mas RT. Jadi buat teman-teman semuanya ini berita terbaru ya. Silahkan simak baik-baik jadwal lengkap P3K tahap 2 2025 ada 7 tahapan seleksi. Dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah mengeluarkan pengumuman resmi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi pegawai. Pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering teman-teman sebutkan yaitu P3K tahap 2 tahun 2025. Informasi ini menjadi kabar gembira bagi teman-teman semuanya atau ratusan ribu pelamar yang telah menantikan kepastian jadwal ujian. Seluruh tahapan seleksi mulai dari pengecekan data hingga pengumuman kelulusan akan berlangsung mulai April hingga Mei mendatang. Nah, jadi gini teman-teman ya. Teman-teman saya kasih tahu, saya garis bawahi di antara bulan April sampai Mei itu nanti teman-teman akan melaksanakan ujian kompetensi, tapi tidak semua sama tanggalnya ya. Jadi di antara bulan April sampai Mei itu nanti teman-teman mendapatkan di tanggal berapa seperti itu ya teman-teman semuanya. Terus untuk para peserta seleksi kini dapat mempersiapkan diri lebih matang setelah mengetahui tim resmi yang dirilis BKN. Jadwal yang terstruktur dengan jelas ini diharapkan dapat membantu pelamar dalam mengatur strategi belajar dan administrasi. Terutama karena proses seleksi akan berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni hampir 2 bulan. Kepala BKN menegaskan bahwa seluruh peserta harus aktif memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi. Kami menghimbau agar semua peserta secara rutin memeriksa situs web BKN maupun instansi masing-masing untuk mendapatkan update terbaru, ujarnya dalam rilis press
Rabu 9 Maret 2025. Hal ini penting mengingat terdapat kemungkinan perubahan jadwal atau lokasi ujian di beberapa daerah. Jadi untuk teman-teman semuanya harus aktif mencari informasi ya. Jangan diem saja. Dan untuk teman-teman juga harus mempunyai strategi untuk mengerjakan soal-soal kompetensi ya yang akan diberikan buat teman-teman semuanya. Yang penting teman-teman pertama yaitu belajar dulu ya, terus aktif mencari informasi. Insya Allah Mas RT selalu mengawal teman-teman, memberikan informasi-informasi terbaru atau terupdate buat teman-teman, biar teman-teman nanti tidak ketinggalan sedikit pun informasi tentang jadwal atau perubahan yang akan diberikan oleh BKN. Terus untuk tahapan seleksi P3K tahap 2 2025 itu seleksi P3K tahap 2 ya 2025 ini mencakup beberapa tahapan penting mulai dari penarikan data hingga pengumuman akhir. Jadi berikut ini rincian jadwal yang perlu diperhatikan. Jadi untuk teman-teman silahkan perhatikan atau teman-teman ingat ya, ini sangat penting buat teman-teman semuanya. Itu yang pertama, penarikan data final itu 1 sampai 7 Maret 2025 itu sudah selesai ya buat teman-teman. Terus yang nomor 2, pemetaan lokasi ujian itu tanggal 8 sampai tanggal 23 Maret 2025. Itu di SSCASN teman-teman kalau lihat pasti sudah mempunyai tempat lokasi teman-teman untuk ujian ya. Yang ketiga, penjadwalan ujian seleksi kompetensi itu 24 Maret sampai 8 April. Nah, untuk teman-teman yang nomor 3 ini masih ada terkendala ya. Teman-teman belum mendapatkan ya. Tapi tenang saja, sabar dulu, kita sambil menunggu jadwalnya keluar, teman-teman juga bisa mengisi waktu untuk belajar ya. Nomor 4, pengumuman peserta waktu dan tempat ujian itu tanggal 9 sampai tanggal 16 April 2025. Ini juga belum keluar ya. Mungkin ada beberapa daerah yang sudah mengeluarkan atau sudah dapat info ya teman-teman. Yang nomor 5, pelaksanaan ujian seleksi kompetensi itu tanggal 17 April sampai 16 Mei. Ini 1 bulan ya. Untuk teman-teman saya ingatkan lagi, selama 1 bulan itu kan rentang waktunya 1 bulan ya. Karena tanggal 17 April sampai tanggal 16 Mei itu sama dengan 1 bulan. Nah, di antara itu teman-teman jangan sampai lengah ya. Jangan sampai lengah, teman-teman harus aktif mencari informasi-informasi terbaru tentang jadwal yang akan dikeluarkan. Karena setiap daerah itu berbeda-beda nanti tanggal pelaksanaan ujiannya ya. Insya Allah, tapi ya insya Allah nanti Mas RT akan mengawal teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan informasi terbaru buat teman-teman
tentang jadwal seleksi kompetensi P3K tahap 2. Yang nomor 6 itu pengelolaan nilai, itu tanggal 22 April sampai tanggal 21 Mei 2025. Terus nomor 7 terakhir, pengumuman hasil kelulusan itu tanggal 22 sampai 31 Mei 2025. Teman-teman, saya ingatkan lagi ya, pelaksanaan ujian akan dimulai pada 17 April 2025. Setelah periode libur Idul Fitri, hal ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempersiapkan diri lebih matang. Pentingnya mengecek informasi secara berkala. Kepala BKN dalam siaran resminya mengingatkan bahwa jadwal dan alokasi ujian dapat berbeda tergantung instansi yang dilamar. Peserta diharapkan aktif memantau situs web BKN dan instansi terkait untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Jelas pernyataan resmi BKN. Jadi itu tadi ya teman-teman. Teman-teman itu harus aktif ya. Harus sering-sering mengecek halaman web BKN ya. Atau instansi masing-masing, tanya informasinya tentang pelaksanaan ujian. Jadi jangan diem saja dan jangan sampai ketinggalan informasi penting buat teman-teman semuanya. Ini ya teman-teman semuanya, tip sukses menghadapi ujian P3K. Agar dapat mengikuti seleksi dengan optimal, berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk teman-teman lancar, tidak ada halangan waktu seleksi P3K ya. Yang pertama yaitu pantau sumber resmi. Jadi untuk teman-teman semuanya pastikan selalu memperbarui informasi melalui portal BKN www.bkn.go.id atau laman instansi tujuan. Itu ya alamatnya. Teman-teman silahkan bisa memantau lewat situs itu ya. Yang kedua, persiapkan materi ujian. Teman-teman harus mempersiapkan atau pelajari kisi-kisi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai bidang yang dilamar. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri ya. Yang ketiga itu siapkan dokumen pendukung seperti pastikan KTP, kartu ujian, dan peralatan tes lainnya telah lengkap sebelum hari H. Jadi jangan sampai waktu hari H teman-teman masih mencari berkas teman-teman. Itu nanti teman-teman bisa menjadi gugup, grogi, terus ndak fokus, jadinya morat marit ya basa Jawane. Yang keempat, jaga kondisi fisik dan mental. Nah, ujian berlangsung hampir sebulan sehingga stamina dan konsentrasi harus tetap terjaga. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu stres banget, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum, gimana ya, kalau menjelaskan itu agak susah. Memikirkan tinggi-tinggi lah intinya seperti itu. Yang penting fokus saja, tujuan teman-teman bisa lulus P3K gitu aja, enak. Nah di sini
teman-teman apa yang harus dilakukan setelah ujian. Jadi setelah menyelesaikan ujian, teman-teman atau peserta harus menunggu proses pengolahan nilai yang akan selesai pada tanggal 21 Mei 2025. Hasil akhir kelulusan akan diumumkan paling lambat 31 Mei 2025. Bagi yang lolos, tahapan selanjutnya adalah proses penetapan sebagai aparatur sipil negara atau ASN P3K, sementara yang belum berhasil masih dapat mengikuti seleksi pada tahapan berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang harus dilakukan setelah ujian itu tadi ya teman-teman semuanya. Terus tunggu apa lagi? Segera periksa diri ya. Persiapkan diri. Dengan jadwal yang telah ditetapkan, kini saatnya fokus belajar dan memaksimalkan persiapan. Jangan lupa ikuti perkembangan terbaru melalui kanal resmi BKN untuk menghindari misinformasi. Selamat berjuang untuk para peserta P3K tahap 2. Semoga sukses dan dapat bergabung sebagai dari ASN pungkas pernyataan BKN. Jadi teman-teman kanal resmi BKN sudah saya kasihkan tadi ya, buat teman-teman silahkan teman-teman cek di situ perkembangan-perkembangan atau perubahan-perubahan yang mungkin ada disampaikan dari BKN. Oke teman-teman, sampai situ mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Mas RT bisa membantu teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih buat teman-teman. Mas RT menyampaikan, Mas RT undur diri. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya untuk pejuang P3K.